wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Asep Ramli MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jatinyuan. Yang terhormat Ibu Ida Hamidah SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jatinyuan. Dan yang terhormat universitas dan lembaga-lembaga yang sudah hadir di sini. Dan selamat datang kepada orang tua siswa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat untuk melaksanakan Mini Edufair 2021. Berikut ini saya akan membacakan susunan acara hari Rabu 1 Desember 2021. Untuk yang pertama, dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, kemudian pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Selanjutnya pemaparan dari universitas dan lembaga-lembaga dan diakhiri oleh penutup. Sebelum kita lanjutkan ke sesi acara selanjutnya, marilah kita membacakan hamdalah. Selanjutnya yakni sambutan dari Ibu Ida Hamidah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Jatinyuan. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Yang terhormat Ibu Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Jatinyuan. Yang terhormat Bapak dan Ibu orang tua atau wali kelas 12 SMA Negeri 1 Jatinyuan. Yang terhormat Bapak dan Ibu dari perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, sehat, serta nikmat iman dan Islam yang diberikan kepada kita semua, hingga pada hari ini, di hari yang cukup cerah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa, bersilaturahmi dalam acara Mini Edufair Saju 2021. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, serta para pengikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini mewakili Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jatinyuan, Bapak Dr. Andes Asep Ramli MSI, yang saat ini masih sedang dalam perjalanan dari rumah ke sekolah, terhalang oleh gangguan perjalanan karena beliau rumahnya di Sukamelang, Proya, yang jalannya sedang diperbaiki, jadi terkena macet. Tapi insya Allah beliau akan hadir di tengah-tengah kita dan sudah pesan ingin menyampaikan sesuatu. Jadi mungkin nanti ketika beliau datang, kegiatan mungkin akan di-cut sebentar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini acara yang cukup penting untuk SMA Negeri 1 Jatinyuan, karena dari tahun ke tahun semakin sedikit lulusan kami yang melanjutkan ke perguruan tinggi, entah itu negeri ataupun swasta. Ini miris untuk kami sebagai tenaga pendidik di sini. Sekarang saya menjadi mahasiswi LP3I. Dan teman-teman saya ada Nurul Anasa selaku alumni SMA Negeri 1 Jatinyuan angkatan 2020 dan sekarang menjadi siswi Universitas Wilayodra.
dan Tia Soleha selaku alumni SMA Negeri 1 Jatinyuat angkatan 2020 dan menjadi siswi Universitas Negeri Semarang. Edubar adalah acara pameran pendidikan. Dalam kegiatan Edubar ini menampilkan berbagai macam jenis pendidikan tinggi dan lembaga-lembaga yang mendukung. Tujuan diadakannya Edubar ini, setiap siswa dapat berpikir positif terhadap perguruan tinggi dan memahami referensi kemampuan dan keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita masa depan, serta memiliki kemampuan dan keinginan untuk mengambil keputusan. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang pentingnya kuliah yang akan dijelaskan oleh Tia Soleha. Pentingnya melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke, yang pertama ada tantangan meningkatnya di era industri 4.0. Oke, di zaman industri sekarang teknologi digital semakin meningkat, semakin berkembang dengan pesat. Nah, yang biasanya membajak sawah pakai kerbau sekarang sudah menjadi berubah menjadi teknik, yaitu mesin membajak sawah. Nah, semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya ilmu, teknologi dan digital serta kecanggihan-kecanggihan yang lainnya, maka tenaga manusia sama SDM itu semakin tergerus, semakin. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tercurah doa kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, rekan-rekan dari mahasiswa kelihatannya ya, Universitas Minalodra, Indramayu, Akbar, Deputi Johri, Indramayu, kemudian ada LP3 Indramayu, yang bisa Cirebon dan yang lain-lain lah, ya. UNES. Banyak kegiatan, cuma kemarin diberikan informasi bahwa hari ini ada kegiatan mini apa? Oh lupa. Nah, ini Edupair. Sampai lupa kadang-kadang saya itu udah semakin senja gitu ya, semakin usia itu, bahkan saya itu termasuk sekarang itu anggota PDI, penurunan daya ingat. Ya kadang-kadang di sekolah ada cara lupa. Jadi makanya saya minta kepada teman-teman kalau ada acara minimal sehari sebelumnya dikasih tahu, kadang-kadang kita lupa. Dari rumah berangkat sepagi, cuma di Pantura tuh macet total, jadi agak lama. Mestinya tadi jam 8:30 sudah sampai di sini. Tapi ya karena macet akhirnya agak lama. Ini barangkali Bapak dan Ibu sekalian bahwa Bapak diundang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan. Nah ini ada ya, mini Edupair SMA 1 Junti bersama mendukung studi lanjutan siswa SMA Negeri 1 Junti. Sebetulnya Bapak dan Ibu itu harus bersyukur menyekolahkan anaknya di SMA, bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini sekarang banyak membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, bahwa sesungguhnya tujuan institusional SMA itu adalah untuk mempersiapkan siswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi Bapak dan Ibu mohon maaf kalau Bapak punya keinginan anaknya bekerja disekolahkan ke SMA, itu ya salah, karena SMA itu bukan setelah tamat SMA langsung bekerja. Idealnya
setelah tamat SMA itu melanjutkan ke perguruan tinggi, baik negeri atau swasta atau apapun namanya. Jadi orientasinya begitu. Tapi kadang-kadang orang tua itu mungkin tidak paham atau kurang paham tadinya, sehingga akhirnya anak itu tidak melanjutkan. Bahwa program yang digagas oleh SMA Juntinyuan Mini EDUPR ini memberikan informasi kepada bapak dan ibu semuanya bahwa ada sekolah-sekolah perguruan tinggi yang bisa menjadikan pilihan. Tetapi sebetulnya saya berharap kepada bapak dan ibu, termasuk bimbingan konseling ini, memberikan arahan orientasi kepada anak supaya anak itu punya gambaran kemana, di mana bersekolah perguruan tinggi atau swasta yang kira-kira punya prospek gitu ya. Jadi jangan sampai ya jurusan yang mahasiswanya banyak, penuh, berjejalan, sementara ada misalkan jurusan atau sekolah yang tidak diketahui. Sebagai misal contoh begini saja, bapak dan ibu di Indramayu kan tahu banyak kilang minyak ya, ada yang di darat dan di laut. Bapak mungkin tidak tahu bagaimana cara memasang pipa di laut, melihat kebocoran pipa, berapa tebalnya pipa, bagaimana memperbaikinya, bagaimana mengelas pipa di dalam laut. Mungkin bingung ya, bagaimana seseorang Wisnu ini misalkan menyelam ke dalam laut dengan menggunakan peralatan selam. Bagaimana seorang bisa mengoperasikan robot untuk mengetahui keberadaan pipa dengan menggunakan alat robot ke dalam air. Itu hampir tidak pernah tahu sebetulnya. Itu banyak sebetulnya. Itu bahwa pendidikan itu bisa digali di sekolah-sekolah. Kayak di Universitas Wirya Lodra banyak jurusan-jurusan yang merupakan pilihan daripada siswa-siswa, atau di sini juga di Akper atau sekolah manapun. Nah, salah satu yang tadi saya gambarkan bahwa kenapa kebanyakan, kalau boleh saya katakan, ini kayak di Balongan, di PLTU yang di laut gitu ya, pengukuran di laut, orang-orang bekerja banyak dari daerah lain ya, pada umumnya mereka yang pada sekolah. Dan juga punya keponakan di PLTU ya, sekolah di perguruan tinggi. Laksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui rangkaian data siswa sekolah, serta penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lainnya tanpa ujian tertulis. Ujian masuk PTKIN Universitas Islam Negeri. Ini jalur ujian mandiri ini menggunakan sistem seleksi elektronik atau menggunakan komputer. Calon mahasiswa yang diperoleh yang diperbolehkan mengikuti jalur seleksi ujian masuk PTKIN adalah mereka yang lulus maksimal 3 tahun. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pihak panitia sudah memberikan waktunya kepada yang lain untuk memberikan penjelasan tentang kampus LP3I ya. Tadi mungkin kita sudah mencerahkan ya, Bapak Ibu dari kepala sekolah dan wakil, pentingnya pendidikan bahwa pendidikan merupakan investasi untuk masa depan dan mungkin akhirat ya. Baik Bapak Ibu, kami sudah bagikan brosur ya dari yang ketiga ini. Jadi yang ketiga adalah kampus vokasi ya. Kampus vokasi pendidikan 2 tahun dan dijamin kerja. Jadi kita ini kampus vokasi maksudnya. Tadi Bapak sudah menjelaskan juga ya tentang vokasi. Jadi vokasi itulah pendidikan yang banyak prakteknya Bapak Ibu. Jadi 70% praktek, 30% teori. Jadi banyak prakteknya. Kenapa? Karena tujuannya adalah ketika lulus dari 2 tahun
siswa kita akan mempunyai keterampilan atau skill yang tadi disampaikan oleh kepala sekolah bahwa kalau kita punya skill atau keterampilan itu lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Gitu ya. Jadi tujuannya ikut punya skill dulu. Kita bahas skillnya dari komputer, bahasa Inggris, gitu ya, kemudian akuntansinya, ekspor impor ya. Jadi semua nanti dapat keterampilan atau skill. Kemudian setelah 2 tahun nanti ada namanya penempatan kerja. Nah ini ada jaminan ibu, ada garansi dari PTKI. Nanti ada MOU-nya setelah perjanjian bahwa nanti setelah 2 tahun betul-betul bapak ibu akan ditempati kerja oleh PTKI. Nah kalau kita ada garansi kan ada tenang nih berita ya. Kenapa? Karena dia bapak ibu itu nggak usah pusing putar-putarnya untuk mencari kerja. Karena nanti akan ditempatkan oleh PTKI. Nah nanti sesuai dengan perjanjian yang ada. Nah kita punya relasi banyak ya, punya relasi perusahaan ibu ya, baik dari perbankan atau dari rumah sakit. Kelas 12, kok bilang suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Sambil nunggu persiapan, ada video singkat tentang PKSLPP. Singkat ya, nggak banyak-banyak karena waktunya cuma 10 menit. Singkat tentang sarkas dan fasilitas yang ada di PKSLPP. Mangga Bapak. Tapi ini sekilas ya, tidak banyak. Ini durasinya 7 menit. Serta membangun negeri mendapatkan pendidikan. Cirebon menjadi kota pendidikan yang berkembang setiap harinya. Salah satu peran penting itu dipegang oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YLPP. Pada perjalanan awalnya, Abdi mengalami perubahan menjadi institusi YLPP 2019. Berada dalam naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Praja, kampus Tikis YLPP berada di Jalan Tukaret nomor 232 di Kedawang, yang memiliki 2 program studi yaitu Diploma Studi Kebidanan dan Sarjana Farmasi. Stase PNC atau postnatal care yaitu stase yang diperuntukkan bagi mahasiswa untuk melakukan simulasi praktik perawatan pada ibu nifas yang di dalamnya terdapat beberapa peralatan atau tindakan seperti perawatan puspa hazi, perawatan payudara dan pemenuhan nutrisi ibu nifas dan menyusui. Stase INC atau intranatal care yaitu stase yang diperuntukkan bagi mahasiswa untuk melakukan simulasi praktek pertolongan persalinan pada ibu yang akan melahirkan. Stase ANC atau antenatal care yaitu stase yang diperuntukkan bagi mahasiswa untuk melakukan simulasi praktek pemeriksaan pada ibu hamil. Mungkin cukup ya, biar penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Anasar Cirebon dan Akademi Analis Kesehatan Cirebon akan memanfaatkan program studi yang ada di kampus kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nina dari program studi S1 Farmasi dan rekan saya Vera Eka Putri Simaryadi dari program studi S1 Farmasi. Akademi Analis Kesehatan Anasar Cirebon itu berdiri pada tahun 2003 dan telah terakreditasi B. Nah, Akademi Analis Kesehatan Anasar Cirebon itu merupakan salah satu akademi analis kesehatan yang berada di wilayah 3 Cirebon yang berorientasi keilmuan, religius dan telah meluluskan tenaga teknis laboratorium yang banyak dibutuhkan di dunia kerja. Sedangkan Tikes Anasar Cirebon itu terdiri dari 3 prodi. Yang pertama itu S1 Farmasi, yang kedua itu D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, dan yang terakhir itu ada D4 Anestesi yang sedang diproses. Fasilitasnya itu ada gedung perkuliahan 3 lantai, perpustakaan, laboratorium kimia, laboratorium klinik, laboratorium hematologi, laboratorium mikrobiologi, laboratorium komputer, laboratorium farmakologi, laboratorium teknologi farmasi, laboratorium anestesi, ruang radiologi, asrama putri dan putra, asrama bus mahasiswa dan musola. Dan sumber SDM dari kampus Tikes Anasar Cirebon dan Akademi Analis Anasar Cirebon itu seluruhnya sudah sesuai dengan disiplin ilmu dan kompetensinya. Ini adalah perpustakaannya.
dari librarian dari Siket Anasa Cirebon dan Akademi Analisis Cirebon. Jalan Insinyur Hadi Juanda, kilometer 03, Desa Singaraja, Indramayu, Jawa Barat, dengan kode pos 45213. Dan misi dari Universitas Indonesia, isinya yaitu menjadi universitas yang unggul dan kompetitif di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan, dan kearifan lokal. Misinya yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, melaksanakan kegiatan penelitian guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemanfaatan baik bagi kepentingan institusi, daerah maupun nasional. Kemudian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang baik tingkat daerah maupun nasional. Kemudian meningkatkan suasana dan perilaku akademis, agamis, dan kebangsaan di lingkungan. Saya Tia Soleha, alumni Saji juga. Saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Negeri Semarang dan mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Ini ada UNES Virtual Tour tahun 2020, silakan Bapak dan Ibu menyimaknya. Jadi dari virtual ini, saya ucapkan selamat datang bagi kalian mahasiswa baru UNES tahun 2020. Saya ucapkan juga selamat bergabung menjadi bagian dari Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berkeliling aktif apa aja sih yang ada di Universitas Negeri Semarang. Pastinya ada beberapa fakultas kebanggaan kita. ada 8 fakultas dari Universitas Negeri Semarang. Mari kita mulai dengan gedung yang pertama, ada gedung LP2S dengan moto Innovation for Bright Future. Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LP2S Universitas Negeri Semarang ini memiliki 5 pusat, 2 gugus, dan Gedung-gedungnya megah ya. LP2S yang satu pusat pengembangan dunia kerja nyata (PKKN). Yang kedua, pusat pelayanan komunikasi dan kekayaan intelektual. Yang ketiga, ada pusat layanan sains dan teknologi. Keempat, pusat pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, gender, dan anak. Bisnis. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah pengelola jurnal LP2M. Nah, itu denahnya. Setelah kita berkunjung Dari LP2M kita beralih ke gedung LP3. Gedung LP3 atau Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang ini merupakan Center of Excellence bagi pendidikan di Jawa Tengah, yaitu sebagai pusat informasi dan pusat bertanya bagi pendidikan di Jawa Tengah, serta penyelenggaraan pelatihan pendidikan PKB, PTK, dan tes TOEFL. Selain itu juga sebagai pusat PPL untuk kegiatan magang mengajar dan pusat karir untuk memberikan pelayanan kepada perusahaan. Jadi di UNES itu dekat sama gunungnya, jadi adem dan bebas banjir tentunya. Pembinaan, kemudian baru mulai kuliah di sana. Coba diganti ke halaman berikutnya, lagi di bawah, terus. Ya, ini ada tahap pembinaannya. Jadi dibiayain juga tahap pembinaannya, entah itu dikasih kursus bahasa Inggris atau kursus bahasa asing lainnya sesuai dengan tujuannya nanti. Mau kuliah di mana, negara mana, gitu ya. Lanjut. Nah, ini komponen yang dibiayain sama pemerintah ke anak tuh apa aja? Selain tadi dikasih pembelajaran bahasanya, kemudian ada tuh biaya SPP-nya dibayarin, biaya tunjangan bukunya. Kalau beli buku tuh Bu, buat belajarnya itu dibiayain juga. Terus biaya nulis skripsinya Bu, untuk ujian akhir biasanya kalau kuliah itu ada suruh nulis skripsi penelitian, itu dibiayain juga sama pemerintah.
di bawahnya tuh ada juga biaya pendukung kayak naik pesawatnya ke sana dibiayain juga nggak? Dibiayain. Transportasi 1 kali tiket keberangkatan itu dibiayain pemerintah. Kemudian ada visa, buat visa dulu, buat paspor dulu, dibiayain juga. Sampai biaya hidup bulanan, bu, makannya, ngekosnya di sana, di luar negeri sana, itu dibiayain juga sama pemerintah. Ya, jadi tidak ada alasan lagi mau di luar negeri, mau di dalam, itu sekarang sudah terbuka lebar, mau biayanya seperti apa. Ini beasiswa ini baru tahun ini, tahun untuk lulusan tahun 2022, yaitu angkatan ini, berarti angkatan kelas 12 ini. Ini baru dilaunchingkan, baru diluncurkan. Beasiswa yang baru dikasih dari Kemendikbud, tahun-tahun sebelumnya belum ada. Ya, ini namanya beasiswa apa tadi? Indonesia Maju. Ya, beasiswa Indonesia Maju reguler ya. Ini untuk S1. Ini kampus-kampusnya. Jadi anak-anak tuh pas awal daftar di sini tuh belum menentukan kampusnya, belum, masih bingung, tapi pengen kuliah aja gitu di luar negeri, pengen punya kesempatan belajar di luar negeri. Daftar, ikut seleksinya, kemudian kalau keterima langsung diajarin bahasa Inggrisnya, ya, dikasih konsultasi gimana bisa dapet surat penerimaan atau di luar negeri disebutnya LOA, ya, Letter of Acceptance, ya. Nah itu kalau sudah diterima di perguruan tinggi di luar negerinya, barulah itu keluar beasiswa untuk pembiayaan hidup di sana, beasiswa di kampus sananya, sampai tiket berangkat sama tiket pulangnya pun juga ada sekali-sekali gitu ya, sekali berangkat sekali pulang begitu. Nah ini gimana cara daftarnya anak kelas 12? Coba tolong ya dicek nanti di websitenya. Ibu sudah pernah share ini di grup kelas 12. Ini ada websitenya untuk kalian mendaftar secara online. Daftarnya tuh bu, secara online, bisa lewat dari handphone. Kalau ada yang punya laptop, bisa dari laptopnya, ya, asal terhubung internet. Wifi sekarang murah ya bapak ibu, bisa beli kuota murah ya. Jadi tinggal bisa anak-anaknya diarahkan kalau memang mau punya pengalaman studi